Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu semuanya, sekarang kita masuk pelajaran IPA tema 3, subtema 1, KD 3.4 dan 4.4 tentang materi rangkaian listrik. Semua di rumah anak ibu pasti menggunakan peralatan listrik. Peralatan listrik itu atau peralatan elektronik itu dapat menyala karena ada arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini terdiri dari beberapa komponen. Ada 3 komponennya. Yang pertama sumber listrik. Sumber listrik itu contohnya baterai. Ya nak ya, sumber listrik itu ada baterai, ada dinamo, ada aki, ya nak ya. Jadi salah satunya adalah contohnya baterai. Yang kedua konduktor listrik. Konduktor listrik itu contohnya kabel listrik atau yang arus yang mengalirkan listrik. Ya nak ya. Ketiga, alat listrik. Contohnya di sini ada saklar. Saklar itu untuk apa? Memutus dan menyambungkan arus listrik. Masih banyak contoh alat listrik lainnya. Ini ada contoh rangkaian listrik sederhana. Ini merupakan baterai. Baterai itu adalah kutub positif dan kutub negatif. Dia berfungsi menghasilkan listrik. Jadi, arus listrik di sini mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai, sehingga dia menghasilkan listrik. Kemudian ini kabel listrik. Kabel enak ya. Kabel listrik ini termasuk konduktor. Konduktor yang mengalirkan. Kalau ini menghasilkan listrik, kalau kabel listrik ini konduktor yang mengalirkan arus listrik. Ini saklar. Saklar tadi memutus dan menyambungkan arus listrik. Dan ini lampu. Ini salah satu contoh rangkaian listrik sederhana. Kemudian rangkaian listrik ini juga terbagi atas 2. Yang pertama, rangkaian terbuka. Yang kedua, rangkaian tertutup. Apa itu rangkaian terbuka? Rangkaian terbuka itu jika ada salah satu komponen rangkaian tidak terhubung atau terputus. Jadi, ini misalnya saklarnya yang kita putuskan. Itu rangkaian terbuka namanya. Putus salah satu komponennya, tidak terhubung salah satunya. Yang kedua, rangkaian tertutup. Semua komponen terhubung atau menyala. Jadi, semua komponen ini ada, menyala semuanya. Maka lampu pun ikut menyala. Rangkaian tertutup ini juga terbagi atas 2, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apa itu rangkaian seri? Dan ini ada contoh rangkaian seri yang sudah ibu buat. Yang pertama ini baterai, ini saklar. S itu saklar ya nak ya. Saklar, ini lampu 1, lampu 2, lampu 3. Apa contoh ciri-ciri rangkaian seri itu? Dari gambar ini kita bisa membuat contohnya. Yang pertama, rangkaiannya disusun sejajar. Iya. Nih, baterai, saklar, lampunya nih. Rangkaiannya nih sejajar lampunya, nak. Atau berurutan. Sejajar berurutan. Lampu 1, lampu 2, lampu 3. Sejajar dia. Kemudian, jika salah satu lampunya kita matikan atau kita padamkan, maka lampu yang lain ikut padam. Kenapa bisa salah satu kita padam? Mungkin saklarnya kita putuskan. Atau kita buka saklarnya. Ya nak ya, saklarnya kita buka, maka lampu 1 mati, lampu yang lain ikut mati. Ya nak ya, itu salah satu ciri rangkaian seri. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Kenapa lampunya padam? Salah satu rangkaiannya terbuka. Itu tadi anak ya. Kenapa salah satu lampunya padam, yang lain ikut padam? Karena rangkaiannya terbuka. Kenapa rangkaian terbuka? Kenapa rangkaiannya terbuka? Karena salah satu komponennya tidak terhubung atau terputus. Mungkin saklarnya yang kita putuskan. Saklarnya putus, maka lampu 1 putus, lampu yang lain ikut padam. Jika saklar kita putuskan, lampu 1 padam, yang lain ikut padam. Ya nak ya, kenapa? Kan tadi ada pertanyaan, kenapa jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam? Kenapa bisa padam lampunya? Karena rangkaiannya terbuka. Apa itu rangkaian terbuka? Jika salah satu komponennya tidak terhubung. Misalnya, mungkin tadi saklarnya yang kita putuskan, maka lampunya mati atau lampunya padam.
Nah, rangkaian seri itu jika lampu satu padam, yang lain ikut padam. Itu ya nak ya, contoh rangkaian seri. Mudah-mudahan anak ibu paham. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian disusun secara berderet. Ya nak ya, tidak sejajar berderet. Misalnya ini ada baterai, ini saklar satu nih ibu buat. Ini lampu satu, lampu dua, lampu tiga. Lampu satu, lampu dua, lampu tiga ini emang seri, sejajar dia. Tapi ada percabangannya nih. Dia berderet, bercabang. Deretnya ada lampu 4, lampu 5. Ya nak ya. Jadi dia berderet lampunya dan ada cabangnya. Ini kalau ibu tutup ini baru rangkaian seri. Tapi kalau terbuka dia semua ini nak. Contohnya nih, ini adalah rangkaian paralel. Apalagi contoh rangkaian paralel itu, jika salah satu lampu padam, maka yang lain tidak padam. Kenapa lampu itu padam? Kenapa lampu itu padam? Karena rangkaian terbuka. Misalnya, ini kan saklar satu nak. Saklar 1, ini saklar 2. Jadi ini saklar ini milik ini untuk lampu ini, saklar 2 itu untuk lampu 4, lampu 5. Saklarnya kita putuskan yang ini. Saklarnya kita putuskan atau kita buka. Ya nak ya, tidak terhubung dia. Maka lampu 4, lampu 5, tadi ingat, apa itu fungsi saklar? Memutus dan menyambungkan arus listrik. Saklarnya kita putuskan, berarti lampu 4, lampu 5 padam. Lampu 1, lampu 2, lampu 3 padam nak? Oh tentu tidak. Kenapa? Karena saklar di sini masih ada. Ini baterai nak ya. Ini saklar 1 ini masih menyala. Itulah ciri rangkaian paralel. Jika salah satu lampu mati, lampu yang lain tidak ikut mati. Itu salah satu ciri rangkaian paralel. Ya nak ya. Kenapa kenapa lampunya bisa padam? Salah satu lampunya padam karena ada rangkaiannya terbuka, yaitu tadi kayak saklar 2 kita putuskan. Selanjutnya ini ada contoh gambar. Ada gambar A, gambar B, gambar C. Apa nama rangkaian tiga-tiganya ini nak? Ya betul, ketiga-tiganya adalah rangkaian listrik secara seri atau rangkaian seri. Kenapa? Karena lampunya semua bersejajar atau berurutan. Yang A ada baterai, saklar, ada lampu 1, lampu 2. Ada 2 lampunya sejajar. Yang B ada 3 lampunya sejajar juga. Yang C 1. Nah ya, ini tiga-tiganya merupakan rangkaian seri. Ya nak ya. Yang ingin ibu tanyakan, manakah lampu yang lebih terang nak? Mana rangkaian listrik 3 ini, mana lampunya yang lebih terang? Cahaya lampunya yang terang? Yang C. Nah, kenapa yang C? Semakin sedikit lampu yang kita gunakan, maka cahaya lampu yang dihasilkan semakin terang nak. Ya nak ya, karena jadi semakin sedikit lampu yang kita gunakan, cahaya lampu yang dihasilkan semakin terang. Ya nak ya. Jadi kalau di yang A ini nak, kan 2. Jadi dibagi nak lampunya nih. Jadi kenapa yang C yang lebih terang cahayanya? Karena ibu sampaikan tadi, semakin sedikit lampu yang digunakan, maka cahaya lampu yang dihasilkan semakin terang. Bu buat ya, semakin sedikit lampu yang digunakan, maka cahaya lampu yang dihasilkan semakin terang. Ingat ya nak ya. Semakin sedikit lampu yang digunakan, maka cahaya lampu yang dihasilkan semakin terang. Karena dia hanya satu, fokus arusnya hanya ke satu lampu, makanya cahaya yang dihasilkan terang. Itu saja yang dapat ibu sampaikan. Semoga anak ibu paham. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.